Baik, ya kita baca dulu kitab yang ini kemarin. Kalau kamu mau menghafal ayat Qur'annya, boleh buka surah Ali Imran ayat 18 ya. Syahidallah, kamu catat nanti kamu hafal. Supaya kamu hafal. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illallah huwal azizul hakim. Ya, surah Ali Imran ayat 8. Kemudian kemarin kakak bacakan surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Surat Az-Zumar. Az-Zumar ayat 9. Oke, paham? Ya, yang batuk pakai masker tak apa-apa, malah lebih aman, lebih selamat, lebih sehat. Kalau yang putri ini kalau perlu pakai cadar, biar kakak tidak tahu mana yang cantik, mana yang seksi. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang selalu mengingat, ya, itu adalah orang yang punya hati, ya, orang yang punya hati, punya kecerdasan jiwa. Nah, maka ilmu ini nanti tujuannya sampai kepada hati, sampai menembus hati. Ilmu itu kan panduan. Ilmu itu apa, sayang? Panduan. Hidup ini perlu panduan. Sama seperti kamu kalau mau menggunakan alat. Waktu kamu beli alat, ada nggak tuh buku panduannya? Ada. Maka kamu juga sebagai alat hidup di muka bumi ini ada panduannya. Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran harus punya apa? Harus punya ilmu memahaminya. Apa ilmu memahaminya? Nahu, sorof, ya. Setelah ini punya, kamu harus ada yang menunjukinya. Siapa yang menunjukinya? Ulama. Terus sampai kepada sanadnya kepada Nabi kita Muhammad. Karena para ulama ini waratsatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, kemarin kita sudah bahas dari sisi derajat, dari sisi cara berpikir, orang berilmu dengan orang tidak berilmu beda. Begitu juga dalam sisi amalan, dalam sisi bersikap. Orang yang berilmu itu tahu menata baju yang rapi. Ya, ahli fashion dengan tidak ahli fashion itu beda. Mengerti pewarduan warna. Ya, sebenarnya kalau untuk baju ini ya, kalau orang yang tidak malas, pasti dia matching-matchingin. Ini kayak kamu nih, perlu. Bagaimana supaya rapi, supaya bagus. Indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Maka niat kamu berpakaian rapi, niat kamu berpakaian wangi, bersih, niat karena ini petunjuk Allah. Gitu. Bukan karena ini permintaan manusia, tidak. Ini petunjuk Allah. Kalau ada laki-laki yang siap nyetil, yang siap bergaya untuk wanita, itu jauh lebih rugi. Mestinya dia naikkan derajatnya. Aku ingin indah karena ingin dipandang Allah. Itu. Karena kalau Allah memandang kita, mulai dari yang paling terlihat sampai yang paling tidak terlihat, dipandangnya hati kita itu. Betul. Kalau manusia ini pandangannya belum nyampe ke hati, ditengoknya dulu rainya. Hitam, muda ini malas, aku nengok. Bener lah. Terhalang oleh pandangan apa sayang? Fisik. Gitu. Bahkan kalaupun menarik fisiknya, tidak juga sampai ke hati ngelihatnya. Tengoklah cantik, demlah itu. Maka begitu juga telinga kita. Hati-hati telinga ini kalau mendengar berita. Hati-hati telinga ini kalau mendengar cerita. Karena kadang-kadang cerita itu baru sampai di telinga,
Baru sampai di telinga ini, belum dicerna oleh akal, belum dicerna oleh apa? Belum disaring oleh jiwa kita dan hati kita. Ya, sudah membuat kita itu apa? Amarah. Contoh nih. Contoh saja. Kalau kamu jadi orang tua, tuh anak kamu palanya pecah, guru baru dengar nih, kira-kira bangkit gak emosinya tuh? Jiwa tuh merinding langsung, bergetar. Nak marah, siapa menunjuk palaku? Itu siapa tuh palaku? Ya, pasti itu. Nah, tapi kalau dicerna dengan otak, disaring dengan hati, dengan tenang, dengan mantap, ditelepon dulu pembinanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustadz bener enggak kalau anak saya kepalanya pecah? Bener Pak. Oh Masya Allah, kenapa? Iya dia ini main sepak bola. Main sepak bola terus nyampak, jadi agak tersandung. Oh bukan karena dianiaya oleh temannya? Bukan. Ya Allah, aku kira tadi ditinju wong, dia wong, tidak. Nanti boleh anaknya sudah kami jahit kepalanya. Tuh. Nah begitu juga manusia, matanya sering terhalang, tidak bisa melihat. Tapi kalau kamu karena Allah, aku indah ingin dilihat Allah, Allah melihat dari zahirmu sampai kemana? Ke hatimu. Allah tidak terhalang oleh kulit kita yang hitam. Allah tidak terhalang oleh mata kita yang kadang-kadang belong. Kita ini kalau nengok uang matanya kurang sempurna dikit mulai. Nengok matanya ada agama. Nah. Ya. Nengok alisnya be. Dan kadang-kadang tadi kakak bilang, baru ngelihat cantiknya orang saja kita sudah tidak lagi mengkaji hatinya, betul tak? Woi, padek, cantiknya mas. Nah kalau tidak tengok ilmu ya biarlah, pokoknya cantik pokoknya, ya manis, hidung macamnya nyawa, bibir putih nian, ya Allah, manian itu kalau cium, kena mehal, ya. Itulah pandangan manusia. Makanya lagunya Abuya itu apa? Nah ini sudah pakai masker kalau, ya. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu melulu, pandangan nafsu, lupa pula kalau ya. Pandangan mata selalu menipu, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan hati itu yang hakiki, bila hati itu bersih. Jadi kalau hatinya bersih, baru pandangan matanya, pandangan akalnya, pandangan nafsunya. Kita ini ada pandangan nafsu, ada. Kalau kamu tidak nafsu, tidak ada nafsunya, tidak tertarik ngeliat sepatu. Kalau tidak ada nafsunya, nggak akan ada terjadi pernikahan kalau tidak ada apa sayang? Tidak ada nafsunya, pasti ada. Tapi dikendalikan oleh hati. Pandangan matanya dikendalikan oleh hati. Pandangan apa? Akalnya dikendalikan oleh hati. Pandangan nafsunya dikendalikan oleh hati. Nah itu. Nah, kalau Allah memandang kalian pasti tahu. Makanya kalau orang yang berilmu tuh memandang seseorang dibimbing oleh Allah, tidak hanya memandang apa? Fisiknya. Allah memandang Nabi kita memandang Sayyidina Bilal tidak pada fisiknya, tapi pada keimanannya, pada keyakinannya. Itu. Makanya kata dalam firman Allah, inna akramakum innallaha atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Yang ketakwaannya itu ada di hati. Tuh. Makanya adik-adik yang berbahagia, ini yang harus memahami. Nah, jika orang-orang yang berilmu seperti ini, ketika Allah bilang, tidak ada manusia itu bedanya dari fisiknya, mau rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, mau badannya pendek, tidak ada bedanya, semuanya sama, kecuali iman dan takwanya. Maka perilaku kita kepada manusia dengan begitu juga. Ya. Jangan mentang tidak sedusun, tidak kawan gitu. Jangan mentang-mentang, ya, apa? Bukan wong sedaerah gitu, aju kita bermusuh. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ya, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kami jadikan kalian seperti ini. Li ta'arafu, agar kalian saling mengenal, saling menghargai.
ada wong Jawa, ada wong Padang, ada wong Palembang. Ya, kita tidak baca ngomong wong Jawa itu jahat kan, tidak baca, ada duanya kan, wong Jawa ada jahatnya, ada baiknya. Wong Palembang ada jahatnya, ada juga baiknya, ada galo. Di dusun kamu ada tak yang galak bunuh wong? Ada. Ini kadang-kadang kita galak ngatoi, dasar wong Jawa. Loh, apa salahnya dengan wong Jawa? Siapa yang menentukan dia Jawa atau tidak? Hah? Allah lah. Siapa yang milih? Kamu ada pernah waktu nak lahir pemilihan? Hah? Ada tak? Atur, kau nak lahir dari mana? Dari wong Linggau bae. Nanti. Kalau manusia bisa memilih, nah, tapi Allah buat manusia tidak memilih. Kakak Iman nak milih, pengen lahir jadi anaknya Nabi. Tapi kita tidak bisa kan milih. Kamu nih, kalau nak pengen lahir anaknya presiden, ya tak? Anak menteri, anak sultan, anak raja. Kita tidak bisa milih, kan? Ya, lahir kamu di Jayaloka, dicecar. Kadang-kadang mikir, ya Allah, ngapa nak lahir di sini ya Allah. Nah, daripada lahir di kolong jembatan, apalagi lahir dilempar di kotak sampah. Nah, maka adik-adik yang sudah belajar ilmu, sudah diajari santri tentang adab sebagai seorang santri, dalam berpakaian, dalam apa segala macam dipakai supaya beda. Ya, supaya beda. Bedanya tidak ada lain, penilaiannya di hadapan Allah. Sudah bisa baca Quran, jangan ada alasan tidak baca Quran. Minimal 1 hari 1 juz. Kan baca 1 juz itu tidak juga susah. Maghrib kan cuma itu aja berapa lembar. Habis maghrib berapa lembar, habis isya berapa lembar, habis subuh berapa lembar, sebelum subuh berapa lembar. 1 juz itu tidak harus nak 1 duduk. Seandainya bisa 1 juz, ya Allah, yang penting aku sehari baca Quran. Apa susahnya? Nah, tapi tadi, padahal baca Quran selembar itu nyampe tidak berjam-jam, tak sampai lah. Contoh aja kita baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma irji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adhabas sa'ir. Wa lil ladzina kafaru bi rabbihim 'adhabu jahannam wa bi'sal المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Udah setengah jam. Tapi karena malas, nengok selembar tuh cak maco sebulan. Makanya ya Allah. Asep-asep nengok selembar tuh maco sebulan. Itulah syaitan. Makanya mata kamu sama syaitan tuh ditiup. Selembar Quran cak maco sebulan. Baca surah Al-Kahfi, beratnya. Tapi kalau baca buku cerita cinta, penasaran. Ya, kalau jadi cinta. Ternyata ketika dia pulang, ya, seorang gadis tadi mau diperkosa. Dia ini, ditengok mana ujungnya. Jadi apa tidak? Ya Allah. Ya. Mau diceritakan, dia di sepanjang jalan itu dia akan ditabrak oleh mobil. Dia sudah digini, ya tuh baca, penasaran deh, penasaran, mati apa tidak? Ayah mati ini. Ya Allah. Coba kalau kamu tuh baca Quran penasaran seperti itu. Ini Allah sedang cerita tentang ahli surga, ya.
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال. Masuk neraka. Penasaran nih, berhenti di sini. Nak tengok sama nongol neraka nih. Itu. Kamu kalau baca Quran penuh penasaran seperti itu. Ya tak? Makanya kalau Imam Malik itu kalau baca hadis seperti dia membaca surat cinta. Orang baca surat cinta itu bagaimana caranya? Ambilnya air wudu, berbaju rapi. Itu Imam Malik. Ditanya, ya wahai Imam Malik, kenapa engkau baca kitab seperti ini? Baca hadis. Ini adalah surat cinta dari kekasihku. Ya. Adek, kalau lagi jatuh cinta dapat SMS, sudah makan belum? Dia perhatian dengan aku ya. Ya, sudah mandi belum? Ya. Tahu-tahu deh. Nabi memperhatikan kita, sangat memperhatikan kita. Kata Nabi, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Oh ya Allah, Nabi perhatian sama kita. Kita jangan minum apa? Bertegak. Tuh. Dinasihati oleh Nabi. Ya. Innamal a'malu binniyat, segala amalan tergantung niatnya. Wah ya, aku nak berdagang, niat aku apa? Diingati terus oleh Nabi. Bayangkan kalau itu jadikan surat cinta dari seorang kekasihnya, sama cak masih kamu baca SMS. Oh ya Allah, alam kepada. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, bukan hanya manusia saja, kepada segala sesuatu. Kalau punya mobil, mobilnya dibaiki mobilnya. Kalau punya rumah, rumahnya dijaga, jangan sampai rusak. Kalau punya ranjang, ranjangnya dijaga. Ini tidak dijadiin kudu-kuduan. Makanya bautnya lepas galau. Ya. Kayu patah mata, digendol-gendol jadi cak monyet. Ini ranjang jok, bukan pohon. Subhanallah. Nah, kalau orang yang punya ilmu seperti ini, tingkah lakunya beda, bukan karena umurnya. Ayu itu ngomongnya kok tenang ya nih, ngapa lah Ayu itu ya? Itulah kalau orang punya ilmu. Ya, kakak itu baca Qurannya bagus. Nah, kita balik ke Quran saja. Orang yang kalau bisa baca Quran dengan baik, baca Qurannya beda. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, beda. Tapi kalau orang yang sudah belajar, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Beda. Baca bismillah. Wong nikah kalau yang baca Qur'annya bagus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Coba kalau yang tidak bisa. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Beda itu dari sisi bacaan baik, betul tak kira-kira? Sama seperti orang main musik kalau yang sudah ahli. Kalau yang sudah ahli main musik, ini main musik be nih. Main drum kalau sudah ahli. Wah, tidak perlu nengok dia. Wah, tahu-tahu lah mukul panci. Wah, ya kan? Saking ahli. Orang naik motor kalau sudah pengalaman sama orang yang baru baca belajar, beda tidak rasanya? Beda. Ngegas 100 tuh mantap. Belum belok lah miring. Kalau ahli itu. Belum belok lah miring. Belum nyampe lah nyampak. Itu. Belum nyampe lah nyampak. Apalagi urusan agama Allah, maka akhlaknya pun berbeda, sikapnya berbeda, berucapnya berbeda. Tuh. Maka kamu yang jadi santri nih, supaya kamu berbeda di hadapan Allah, bukan di hadapan
Kalau sudah berbeda di hadapan Allah, pasti di hadapan manusia berbeda. Orang yang dipandang baik oleh Allah pasti dipandang baik oleh manusia. Nah, pasti dipandang baik. Allah angkat derajatmu, sayang. Innahum la yastawuna abadan la fid dunya wala fil akhirah. Tidak hanya di dunia. Kebaikan kamu, ilmumu yang merubah dirimu, sikapmu dalam panduan hidup, tidak cuma baik di dunia, tapi apa? Sampai di akhirat. Bahkan nanti di padang mahsyar di akhirat, ketika kamu ditentukan surga atau neraka, pelayanan Allah untukmu berbeda. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar diceritakan orang-orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu bentuknya beda-beda. Ada yang merangkak, ada yang secepat kilat, ada yang lari tanpa kelihatan. Ya. Sama Allah diangkat beda-beda. Memang matahari katanya sejengkal, tidak jauh dari kepala kita. Tapi bagi orang yang berilmu, yang sampai ilmunya membuat dia dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beda tidak rasanya matahari itu? Beda. Sekarang kayak orang sakit, bela, rasa sop, bumbunya sama, yang dimakan dia sama, dimakan nggak sama. Tapi ketika nyicip beda dah. Orang sakit, seenak apapun sop enak dah? Nggak enak. Maka seperti halnya begitulah orang yang berilmu. Apalagi orang yang berilmu itu menyikapi hidup ini. Yang hidup ini tidak selesai-selesai masalahnya. Maka akan beda cara menyikapinya. Karena dia sudah sering diajarkan, hidup tidak selalunya indah, lagi tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Oh, yang sudah belajar ini, biasalah hidup itu kadang susah, kadang senang. Waktu mau nanjak ke puncak, susah tak? Oh, berkeringat, berupaya, ya tak? Oh, sampai di puncak senang tak? Senang. Pas mau turun senang tak? Neroco. Itu. Mau naik ngambil mangga, susah tak? Susah. Tapi kalau sudah dapat, senang. Bahkan senangnya bukan cuma dia nikmati, orang-orang yang di sekitarnya pun menikmatinya. Itulah. Inna ma'al usri yusra. Kenapa Allah katakan itu? Kamu supaya sadar. Wahai saudaraku, jangan khawatir. Di balik kesulitan hidupmu, engkau akan menemukan apa, sayang? Kesenangan. Ya, ini kakak dapatkan satu meme dan satu quote, satu nasihat. Wahai saudaraku, ketika engkau bilang kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa ini, bisa itu, Allah tidak langsung memberimu kekuatan, tidak. Tapi Allah akan memberi masalah agar kamu menghadapi masalah itu, sehingga kamu akan tahu kalau Allah memberikan kekuatan kepadamu. Sekarang kakak tanya, ya Allah ajari aku silat. Kira-kira langsung tereng-teng-teng? Hah? Begitu tak kira-kira? Ketika bilang, ya Allah kuatkan badanku, apa yang dibuat dalam kehidupan kita? Latihan kan? Bertemu dengan masalah kan? Bertemu dengan latihan, kuda-kuda, ngapal jurus, ya, ditebas, dipukul dengan tebu di sini, pelatih gini, pernapasan. Nah, begitulah hidup. Ketika kau bilang, ya Allah aku pengen jadi dokter, teng-teng-teng jadi dokter gitu. Jangan banyak ego nonton film kartun ndak keruan itu. Peri penala. Apa dia? Hidup ini membaca simsalabim lemah deh. Hidup ini perjuangan. Gitu. Ya. Kepengen apa yang kamu capai, pasti Allah kasih jalannya. Tapi ingat, jalan yang diberikan oleh Allah ini memang betul untuk mendidik kamu. Gitu. Ya Allah, jadikanlah aku ulama. Teng-teng-teng-teng. Enggak. Pasti ditemukan oleh Allah pelajaran nahwu, pelajaran shorof, ngapal ilmu fikih, ngapal hadis, memahami tafsir. Itu semua kesulitan. Ngapal, ya Allah dihafal lupa, ya Allah. Ya Allah, belum dihafal lupa, apalagi itu. Ya, tidak ada teng-teng-teng-teng.
pahami ayat Allah, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau ada teman ngomong, sulitnya aku belajar. Kalau kepengen sukses, lewati kesulitan itu kau akan menemukan kemenangan. Wow, ini baru. Beda ada orang yang berilmu dengan orang tak berilmu. Beda. Ngapa kau buru? Pening pala aku. Ngapal nih. Kalau udah galak pening jangan ngapal. Wong ngapal pasti pening. Wong ngapal pasti capek. Wong berlari pasti berkeringat dah. Mendak galak berkeringat, jangan berlari. Makanya kamu harus mencapai perbedaan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, siap tak saya kira-kira ini? Walakin yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lamu bidarajatin katsirat. Fahayhata an tahsul al-musawatu baina ulama'il 'amilin wa ghairi minal jahilin. Walakin yarfa'ullahu ahlal ilmi 'ala man siwahum bidarajatin katsira. Fa'ani ibn Abbas radhiyallahu anhu yarfa'ullahu al-ulama'a yawmal qiyamah 'ala sa'il mu'minina bi 700 darajah ma baina darajataini masiratu 500 amin. Paham? Ya. Tetapi Allah akan memuliakan orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu dengan derajat yang banyak, derajat yang tidak terhitung. Fahayhata an tahsulal musawatu baina ulama'il 'amilin wa ghairi minal jahilin. Tidak mungkin ada kesamaan, tidak mungkin. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia saja perbedaan itu ada. Oke, baiklah. Oleh karenanya adik-adik, hiasi dirimu yang ketika sampai kemarin dengan apa? Dengan ilmu yang membawa kepada ketakwaan. Ini sekarang ini Hari Salam menawarkan adanya baca kitab kuning, adanya tahfidz Quran, adanya multimedia. Ini diunjukkan loh ke kamu-kamu. Ya. Muhadasa diperbagusi. Ayo bahasa Inggrisnya dimantapkan. Bisa bahasa Inggris. Kak, untuk apa aku kayak bisa bahasa Inggris? Kaget dulu, untuk apa? Belajar dulu yang penting. Jangan tanya untuk apa dulu, tapi apa? Belajar dulu. Untuk kaget itu nanti. Ini sibuk nanya untuk apa? Kaget. Gitu. Paham tak kamu tuh saya? Yang kakak maksud ini? Sering tak kamu terganggu? Aku tidak nak belajar ini. Untuk apa kakek? Untuk apa? Aku ini kan tidak ada nak cita-cita untuk jadi ustaz. Kenapa aku nak belajar hadis-hadis? Loh, kita ni banyak tak orang jadi dokter, tak jadi dokter? Banyak tak orang nak jadi dokter, tak jadi dokter? Banyak tak? Banyak. Karena kamu sudah ngekop dari sekarang. Semua pelajaran pelajari dulu. Nak kamu sukai, nak kamu tidak, pelajari dulu, kenali dulu. Ya, jangan sibuk menolak. Ini kadang-kadang sudah sibuk menolak dulu. Kakak dulu belajar kaligrafi, belajar ini, belajar kori, belajar nada soba. Ara tairan alal husni yunadi. Ara tairan alal husni yunadi atat busyara. Belajar walaupun tidak jadi qori. Ya, tapi pernah belajar. Ya. Yang semangat. Masalah kaget Allah nak menempatkan kita di mana, serahkan sama Allah. Ya Allah, aku nak belajar galau. Ya Allah, tinggal Engkau pilihkan mana yang akan bermanfaat dalam hidupku. Allah yang tentukan nanti. Kalau kamu tolak galau, susah. Tolak galau, belajar ini tak galak, belajar ini nengok ustaznya pening malah aku. Ini belajar ini, nengok ini lelah. Jadi alasan galau. Galau jadi alasan. Paham? Nah, kalau kepengen diangkat oleh Allah derajatnya, pompa dirimu. Kira-kira semangat tak kira-kira ini, ha? Nah, itu kalau sudah semangat tuh senang kita dengar. Ya.
Nah, ini nasihat lagi. Qala Sayyidina Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi al-jahlu aslu kulli syarrin wa mansya'u kulli dararin. Yang namanya kebodohan itu adalah sebab segala keburukan. Apa sayang? Al-jahlu aslu kulli syarrin wa mansya'u kulli dararin. Dan yang namanya kebodohan itu adalah biang daripada semua mara bahaya. Biang daripada semua mara bahaya. Hati-hati. Jadi kebodohan itu sama seperti lidah. Apa sayang? Nah, kalau lidah tidak bertulang, berdaging we. Kalau kebodohan tidak berwujud, tidak ketengok, tidak ketengokan. Betul. Ya. Sama seperti orang galak jadi imam sholat, dia tidak tahu keburukan. Kapan ditegur nak marah baik, ujungnya kesal. Ya. Dia kesal belajar Quran, belum disuruh jadi imam-imam. Satu hari maksud jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai waladhdallin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Puji ustaznya di belakang. Til. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tul. Aku tul uji til. Aku til uji tul. Lailatul qadar. Ini kan kebodohan. Akhirnya menyebabkan semua masalah. Makin parah kan? Dia tidak tahu. Tapi kalau orang yang tahu, oh ya wajar dia nyebut til karena ada fi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sama seperti orang ini banyak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Ini merusak ini. Kebodohan. Kapan ditegur marah. Lah, salah galau. Lah memang salah. Kalau awalnya sholat, jadinya wasallam. Kalau awalnya sholli, maka jadinya sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Nah, itu. Kapan ditegur? Marah. Paham? Apa bedanya? Sholat fi'il madi, maka yang ma'tufnya berikutnya adalah fi'il madi juga. Salli fi'il amr, maka yang berikutnya juga fi'il amr. Salli wa sallim.